Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, selanjutnya seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita terhubung dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas, Surya Dharma. Selamat pagi, Pak Surya. Selamat pagi. Ya, Pak Surya, tadi baru saja kita lihat IHSG dibuka melemah tipis 0,09%, 6.300-an, 6.132. Analisis Anda seperti apa? Ya, ini memang ada beberapa pasar regional yang libur juga ya, kayak di Jepang atau di Shanghai itu kan ada yang festival mooncake gitu ya, sehingga mereka mungkin libur hari ini. Tapi kalau saya lihat Hang Seng turun agak dalam hari ini ya, 2% lebih ya. Jadi mungkin itu juga bisa menekan market kita juga ya. Relatively flat, kecenderungannya melemah gitu ya. Karena ada juga rencana Fed juga untuk mengadakan meetingnya dalam 2 hari ke depan kan, yang akan kita jadi bisa mengetahui kapan sih sebetulnya rencana tapering itu seperti apa, itu lebih jelas ya, mungkin dalam 2 hari ke depan. Oke, seperti biasa di hari Senin kebijakan PPKM selesai, tapi ya kalau misalnya diperpanjang lagi, respons pasar akan seperti apa, Pak Surya? Kelihatannya sih kalau diperpanjang, tapi levelnya lebih rendah, mestinya udah nggak terlalu masalah ya. Apalagi kalau kita lihat kan kasus COVID kita itu kan semakin turun ya. Dan yang menarik sebetulnya positif rate-nya itu tinggal 1,7% gitu. Yang saya pikir sih itu sangat baik ya, berarti sudah terkendali gitu ya. Cuman memang kita mesti tetap berhati-hati, jangan sampai terulang kembali gitu ya lonjakan kasus gitu ya. Tapi memang ini penanggulangannya sudah cukup baik ya. Dengan jumlah kasus aktif kalau nggak salah sekarang sudah tinggal 60 ribuan ya. Kalau kita bandingkan dengan bulan lalu pada puncak-puncaknya kan di atas 500 ribu ya. Jadi itu sih positif ya harusnya sih ya. Kemungkinan saya pikir sih mungkin agak pelonggaran gitu PPKM ya hari ini gitu. Oke, dan kita tahu juga bahwa RDG Bank Indonesia akan dilangsungkan pekan ini. Apakah prediksi Anda tetap akan akan kembali menahan suku bunga acuan? Kelihatannya tetap mempertahankan suku bunganya ya. Apalagi kan inflasi kita sebetulnya kan juga rendah ya, dan rupiah kita juga relatif stabil ya. Di saat USD Index sebetulnya mulai menguat, tapi rupiah kita tuh bisa stabil gitu ya. Karena jangan lupa cadangan devisa kita itu sekarang mungkin rekor ya, paling tinggi dalam sejarah gitu ya. Itu hal-hal positif yang mestinya sih bisa membantu pasar kita juga gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sentimen global begitu ya, dari sentimen eksternal jelang FOMC meeting ini, apa yang dinantikan? Apa pengaruhnya kemudian terhadap pergerakan IHSG? Ya mungkin sih saat ini selain adanya kepastian itu kan mungkin ada juga semacam market itu kan menunggu seperti apa, sesuai dengan perkiraan atau enggak gitu ya. Misalnya kalau terakhirnya ternyata diundur gitu waktunya, mungkin jadi positif gitu ya. Cuman market ini kita juga mungkin beberapa hari ini kan ada tekanan juga dari berita mengenai Evergrande ya, satu perusahaan properti di China yang kemungkinan kan saat ini sedang mengalami kesulitan ya dalam pembayaran kewajibannya lah. Dan jumlahnya itu kan cukup besar ya, 300 billion US dollar gitu ya. Yang kemungkinan perlu bantuan dari pemerintah sana juga untuk membantu gitu ya. Walaupun kalau saya lihat memang kepemilikan asingnya itu sebenarnya relatifnya nggak besar ya, hanya sekitar 7,4 billion US dollar gitu ya. Jadi, tapi memang itu secara overall kan jumlahnya besar. Jadi orang-orang tuh agak takut misalnya kalau itu menjadi domino efek lah ke pasar lain itu. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Bagaimana dengan isu tapering nih? Apakah ini masih membayangi IHSG? Isu tapering tetap berlangsung sampai kita juga keputusan itu tanggal itu kapan gitu ya. Tapering itu pasti akan terjadi lah. Tinggal masalah itu kapan gitu ya. Perkiraan kita sih mungkin Desember ini ya mulai dilakukan tapering mulai dengan mortgage dulu pertama ya. Pembeliannya itu kan sekarang 120 billion US dollar kan ya, Fed membeli surat utang itu 80-nya di surat utang negara, terus 40-nya kan di mortgage ya. Mungkin yang mortgage dulu mungkin dikurangi dulu awal-awalnya. Kalau untuk capital inflow sendiri, Anda melihatnya pergerakannya akan seperti apa, Pak Surya? Pasar kita walaupun sebetulnya nggak kemana-mana juga ya di level 6.100, tapi sebetulnya seminggu terakhir itu inflow asing masih ada ke kita ya, ke pasar modal ya, sekitar 1 triliunan rupiah kalau saya nggak salah ingat ya. Walaupun di bond mungkin ada sedikit keluar ya. Tapi overall year to date sih di pasar modal kita di saham khususnya tuh masih ada sekitar 20 triliun rupiah yang masuk ya ke pasar kita gitu.
Secara keseluruhan, apa saja kemudian sentimen positif yang bisa mendongkrak IHSG? Ya, salah satunya kan mungkin tekanan ini kan terjadi juga karena adanya right issue dari BBRI ya, yang sedang berlangsung sampai tanggal 22. Jadi itu mungkin juga ada yang perlu dana untuk exercise right-nya itu di 1 minggu ini ya, 1 minggu terakhir ini. Jadi itu juga agak menekan juga karena ada yang tertarik ke situ juga gitu ya. Nah, sebetulnya walaupun harga BBRI ini agak tertekan, menurut saya sebetulnya jadi agak menarik juga nih karena dengan adanya right issue ini kemungkinan kan book value per share-nya dari BRI ini kan naik ya, dari sekitar level 1.900-an lebih gitu ya. Jadi misalnya kalau itu terjadi berarti kan valuasi BRI saat ini tuh menjadi relatif murah di bawah 2 kali price book gitu ya. Tapi tekanan ini akan tetap terjadi sampai tanggal 22 ini karena sebagian orang tuh mungkin tidak ingin menambah dananya ya, holdingnya di BRI karena mungkin ada keterbatasan dana gitu ya. Tapi kalau itu misalnya udah lewat, seharusnya sih harganya kemudian akan rebound juga dan itu akan juga meningkatkan IHSG kita juga gitu ya, yang saat ini mungkin nggak kemana-mana gitu ya selama beberapa hari terakhir gitu. Oke Pak Surya, jadi hari ini IHSG akan bergerak di rentang berapa? Kelihatannya sih flat dari sini ya, minus agak cenderungannya minus sedikit lah. Kurang lebih sih di level-level sekarang ya saat ini gitu ya. Antara 6080 sampai 6120 mungkin ya, dari sekitar situ lah. Oke, kita bergerak ke saham. Sekarang kita tahu bahwa pabrik baterai mobil listrik ini kan telah diresmikan. Nah, sejauh mana ini kemudian berdampak terhadap saham nikel? Nikel sih masih positif karena harga nikel itu kan di luar dugaan kita juga ya, sangat tinggi ya saat ini di pasar dunia gitu ya. Dan yang menarik sebetulnya kan harga nikel ini kan tidak bisa dipengaruhi oleh negara-negara lain ya. Agak beda dengan misalnya komoditas kayak batu bara atau oil gitu ya. Sedangkan nikel itu memang agak sulit dipengaruhi oleh negara-negara lain gitu ya, karena memang ada keterbatasan juga dan Indonesia merupakan produsen yang mungkin dibilang terbesar gitu di dunia ya. Jadi kedepannya sih saya pikir sih sangat positif ya dengan adanya beberapa industri yang battery dan lain-lain yang sudah masuk ke Indonesia gitu ya. Cuman memang mungkin momentumnya itu next-nya apa gitu ya, next-nya apa gitu dari setelah adanya berbagai investasi itu gitu ya. Sampai saat ini sih masih positif saya dengan nikel dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan nikel gitu ya. Kalau rekomendasinya untuk saham nikel sendiri, Pak Surya? Menarik sih Antam dengan Inco dengan level sekarang ya. Kalau dibandingkan Januari kan mungkin udah agak di bawah gitu ya. Kedua-duanya sih saya masih upside-nya masih cukup menarik ya saat ini ya. Oke, kemudian kita juga bisa melihat ini Indosat dan Tri merger ya. Nah, ini seperti apa pergerakan saham ISAT pagi ini? Ya, ISAT dan Tri itu kan merger itu positif kan buat industri telekomunikasi secara keseluruhan, termasuk terhadap ISAT sendiri. Kan mungkin terakhir itu ada statement dari Indosat mungkinnya dari Uridonya yang mengatakan transaksinya itu di bawah pasar sekarang gitu, jadi mungkin agak tertekannya gara-gara itu ya. Tapi overall dengan adanya merger seperti ini sih harusnya kan mereka jadi pemain nomor 2 sekarang ya. Dan itu bisa mendorong juga pemain nomor 3 itu untuk merger juga dengan perusahaan yang lainnya. Ada kemungkinan sih gitu ya. Nah, overall mungkin itu jadi positif buat Indosat ya untuk saat ini ya. Apa saja kemudian saham-saham telekomunikasi yang layak untuk dikoleksi Pak Surya? Saya paling suka sih tetap Telkom ya. Tapi dengan adanya corporate action ini kan mungkin Indosat kita mesti perhatikan juga, walaupun setelah terjadinya merger biasanya kan mungkin harga sahamnya bergeraknya mungkin relatif tidak sekencang waktu sebelum gitu ya, sebelum ada keterangan resmi gitu ya. Nah, satu lagi mungkin Excel, kita mesti melihat juga Excel seperti apa ke depannya, apakah mereka akan ada rencana juga untuk merger juga dengan perusahaan lain atau seperti apa, kan itu mungkin kita perlu perhatikan juga gitu ya. Karena itu akan berpengaruh juga terhadap performa Excel ke depannya dengan Indosat setelah dengan Tri itu menjadi pemain nomor 2 sekarang gitu ya, menyusul mereka gitu. Oke, terakhir Pak Surya, rekomendasi saham untuk hari ini? Saat ini sih saya masih tertarik misalnya dengan beberapa saham perbankan juga ya, seperti BNI dan BTN ya, yang valuasinya menurut saya sih terlalu murah ya, dan tahun depan itu akan menggunakan right issue dengan 0,7 kali price book value. Saat ini sih sangat menarik gitu ya. Dan satu lagi mungkin BRI ya, BRI itu mungkin menunggu ini sih sebetulnya, karena setelah tanggal 22 ya harusnya sih harganya kembali menguat kembali ya. Itu beberapa saham yang saya perhatikan sih beberapa hari ini gitu ya. Baik, terima kasih Pak Surya atas informasinya. Ya pemirsa, demikian Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma.